Ya, pemirsa, kembali di Anju Pagi, sesosok jasad pria ditemukan di pintu air Manggarai, Jakarta. Dan kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Sesosok jasad pria Parubaya Kamis pagi ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan alat berat. Jenazah pertama kali ditemukan petugas sudin tata air saat membersihkan sampah. Usai dievakuasi, jasad korban sempat terlantar selama 6 jam. Namun jenazah akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Kamis siang. Soal identitasnya? Kalau identitas belum ditemukan karena pada saat diperiksa. Tapi untuk dugaan sementara apa nih Bang motifnya Bang Mas? Penyebabnya belum, nanti biar forensik tentuin. Polisi kini masih menunggu hasil visum dari RSCM untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selanjutnya dari informasi laka lantas, pemirsa, kecelakaan maut melibatkan sebuah truk fuso dengan bus berpenumpang di jalur tol Ngawi, Magetan, Jawa Timur. Ya, naasnya pemirsa, akibat peristiwa ini, 4 penumpang bus tersebut tewas. Kecelakaan maut yang melibatkan bus dan truk fuso di jalur tol Ngawi Kertosono, kilometer 595B, Magetan, Jawa Timur terjadi pada Kamis pagi. Kecelakaan berawal ketika bus berpenumpang 34 orang menabrak bagian belakang truk. Dari tabrakan ini, bus alami kerusakan parah di bagian depan. Tidak hanya itu, 4 penumpang bus jurusan Bali Palembang ini meninggal dunia. 2 orang tewas di lokasi, sementara 2 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di rumah sakit. Masalahnya saya tidur Mas, nggak tahu saya, nggak tahu sudah numbur mobil belakang dari belakang, dor gitu suaranya. Kalau saya bangun, lihat adik saya sudah geletak, semuanya pada nangis. Gitu. Kejadian aslinya sebenarnya saya nggak tahu, saya tidur langsung udah di depan sudah ringsek. Selain menewaskan 4 orang, 3 orang penumpang lain juga alami luka-luka dan kini dirawat di Rumah Sakit Atin Ngawi. Kepolisian masih melakukan olah TKP. Dugaan sementara tabrakan akibat sopir bus mengantuk. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi kecelakaan, namun kali ini kecelakaan yang melibatkan mobil minibus dengan kereta kembali terjadi di perlintasan kereta di Binjai, Sumatera Utara. Meski bodi mobil rusak parah, namun beruntung pengemudi hanya mengalami luka-luka. Jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Jalan Turiam, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai kembali terjadi kecelakaan. Sebuah minibus ditabrak kereta api dari arah Kota Binjai menuju Kota Medan. Alhasil, mobil mengalami rusak parah di bagian depan dan belakang. Beruntung, pengemudi mobil yang merupakan pria Parubaya ini hanya mengalami luka ringan. Korban dibantu warga sekitar menuju ke pelayanan kesehatan terdekat untuk menjalani pengobatan. Udah kami suruh mundur tadi, lewat, ya nggak dengar. Nggak dengar? Suruh diteriakin atau di gimana? Diteriaki, di stop pun nggak mau dia. Jalur perlintasan kereta di Jalan Turiam, Kota Binjai ini kerap kali memakan korban jiwa. Selain tidak adanya palang pintu, kehadiran pengawas dari pihak kereta juga tidak ada. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zinal Tanjung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Bio Farma telah mengantongi izin dari BPOM untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin pada tahap awal ini. Dan rencananya, pemirsa, pada minggu kedua Januari, bahan baku vaksin akan tiba di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat produksi vaksin di Gedung Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Dalam peninjauan ini, Erick memastikan Bio Farma sudah siap memproduksi 250 juta vaksin COVID-19. Bahkan 100 juta diantaranya telah mengantongi sertifikat dari BPOM. Alhamdulillah 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada sertifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Jadi tentu kedatangan saya di sini ingin memastikan infrastruktur vaksin, baik untuk delivery, baik untuk produksi, sudah sesuai dengan standar yang kita maukan sejak awal. Menurut Erick, Presiden Joko Widodo menargetkan distribusi 5,8 juta dosis vaksin pada bulan ini
10,4 juta dosis pada bulan Februari, dan 13,3 juta dosis vaksin pada Maret mendatang. Bahan baku vaksin akan diolah Bio Farma diperkirakan akan tiba di Indonesia pada pertengahan bulan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ais Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.